Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani dalam CNN Indonesia Dialog Jabar Today Indonesia Forward. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Dadang Supriyatna selaku Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS. Selamat pagi Kang DS. Pagi. Atau Pak Bupati nih. Saya panggilnya apa nih anaknya nih? Kang DS aja dah. Kang DS aja. Siap. Nih, sekarang ini kita akan membahas tentang perkembangan di Kabupaten Bandung nih Kang. Untuk yang pertama kita mulai aja langsung ya Kang ya. Hampir mendekati ujung kepemimpinan Kang DS nih. Pencapaian apa saja yang sudah tercapai di Kabupaten Bandung? Baik, terima kasih. Saya saat ini baru 3 tahun 4 bulan. Yang mana saat itu dilantik kondisinya lagi kondisi COVID. Dan alhamdulillah ada beberapa peningkatan yang sangat signifikan. Pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi LPE Kabupaten Bandung yang saat 2021 itu di angka minus 1,87%. Saat ini sudah mencapai 4,92%. Yang kedua, PDRB Kabupaten Bandung yang awalnya 123 triliun, 2023 Desember kemarin mencapai 153 triliun. IPM Kabupaten Bandung pun meningkat, yang asalnya 71 poin, saat ini sudah 73,74 poin. Dan juga termasuk menurunnya angka pengangguran yang sebelumnya 8,52%, saat ini sudah turun di angka 6,32%. Dan alhamdulillah dari inflasi juga saat ini Kabupaten Bandung insya Allah stabil, yang tentunya saat ini sudah mencapai 2,23%. Dan yang paling bahagia yaitu capaian untuk UHC masyarakat Kabupaten Bandung ini saat ini sudah mencapai 99,57%. Dan juga penilaian dari Ombudsman, dari MCPKPK yang saat ini sudah 96%. Ya. Itu salah satu peningkatan yang tentunya ini berdampak, termasuk capaian-capaian pendapatan APBD dan juga pendapatan asli daerah, serta capaian-capaian dari semua segmen yang tentunya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan terutama dalam pertumbuhan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung yang asalnya 2 juta saat ini sudah mencapai 7 juta per tahun. Artinya tadi kalau Bapak cerita tuh dari zaman COVID ya Pak ya, di saat kondisi Kabupaten Bandung sedang tidak baik-baik aja ya Pak ya, bisa sampai dengan tahap ini. Terus tadi juga sempat disinggung kalau ada kenaikan yang cukup signifikan dan cukup fenomenal terkait APBD ini ya Pak ya, dari 4,6 triliun awalnya itu menjadi 7,51 triliun. Betul. Ini naiknya lumayan besar ya Pak ya. Ini bisa mungkin diceritakan apa sih yang Bapak lakukan sampai membuat ini bisa naik drastis seperti ini? Baik. APBD Kabupaten Bandung yang sebelumnya itu 4,6 triliun dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai 7,51 triliun. Langkah yang dilakukan ya, saya itu kan pernah jadi anggota DPRD ya selama 2 periode dan sebagai anggota Banggar yang tentunya walaupun big data tidak lengkap tapi minimal saya ada estimasi. Yang tentunya yang saya lakukan, saya percaya dengan skenario Allah. Karena yang saya lakukan ini adalah betul-betul berdasarkan keikhlasan dan juga saya meyakini hal itu. Yang pertama adalah dengan cara memuliakan ulama ya. Dengan memuliakan ulama, maka ini salah satu perintah yang harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah skenario Allah berjalan. Nah di sini saya meyakini bahwa di sini ada skenario Allah. Tetapi juga ada beberapa strategi yang dilakukan syariat. Pertama yaitu saya mempermudah perizinan. Karena
berangkat daripada perizinan ini juga berdampak terhadap lapangan kerja, terhadap pendapatan asli daerah, terhadap pendapatan yang DBH dan sebagainya. Nah, sehingga dari strategi ini yang tadinya izin setahun belum selesai, 2 tahun tidak selesai, bahkan tidak selesai sama sekali, saat ini dibatasi kan dengan sistem, dengan undang-undang Ciptaker, dengan undang-undang yang lebih mudah, OSS. Nah, sehingga kita hanya menyiapkan perangkat lunaknya saja. Nah, alhamdulillah RT RW kita sudah selesai, rencana tata ruang wilayah kita sudah selesai, RDTR kita juga sebagian besar kecamatan sudah selesai, hampir 23 kecamatan dari 31 kecamatan. Kenapa ini lebih didahulukan? Karena kepastian hukum. Yang mana kalau ini kepastian hukum kepada para investor sudah diberikan, maka kepercayaan termasuk berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita jalin komunikasi dengan yang terhormat anggota DPR RI ya. Karena Dapil Jabar 2 ini kan ada 10 orang. Dan kebetulan ya saya sampaikan salah satunya dengan Kang Haji Cucun sebagai ketua praksi dan juga anggota Bangar, wakil ketua Bangar, yang tentunya ini bisa memberikan share dalam konteks memperjuangkan dapilnya, termasuk Kang Haji Dede Yusuf, juga Kang Najib, juga yang anggota DPR yang lainnya ya. Nah, kita dorong termasuk membuat koordinat tentang titik jalan. Nah, sehingga DAK bisa masuk. Nah, dan kita silaturahmi dengan beberapa menteri. Dan alhamdulillah APBD kita meningkat, yang tadinya 4,6 sekarang sudah 7,51 triliun. Nah, ini kolaborasi ya. Jadi ada banyak prosesnya juga ya Pak ya. Nah, selain berbagai capaian yang tadi Bapak sampaikan, ini di masa kepemimpinan sebagai bupati juga ada ratusan penghargaan. Lebih dari 300 penghargaan ya Pak ya. Boleh mungkin dirangkum atau disampaikan, di highlight 5 saja penghargaan teratasnya apa saja nih Pak? Sebenarnya sih saya tidak mengharapkan penghargaan ya. Dan saya waktu bekerja juga tidak begitu mengharapkan penghargaan. Tetapi ya karena ini kinerja semuanya, ya pemerintah pusat, ternyata pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga lembaga lainnya menilai. Dan ini salah satu output yang tentunya berdampak secara positif. Dan alhamdulillah per hari ini sudah 360 penghargaan yang sudah kita terima. Di antaranya adalah bahwa kita mendapatkan UHC Award dari Pak Wakil Presiden kemarin, bahwa kenapa kita diberikan UHC Award, karena fasilitas kesehatan kita sudah mencapai 99,57%. Ya, ini yang kedua dari Ombudsman. Ya, kita juga mendapatkan penghargaan yang mana peran masyarakat dan Ombudsman menilai bahwa hasil sampling dengan masyarakat ternyata Kabupaten Bandung sudah mencapai di 96%. Dan penilaiannya langsung ke masyarakat. Dan yang ketiga juga tentang capaian-capaian reformasi birokrasi dari Mempan RB dan dari Proklim. 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan dari Menteri KLHK, yaitu dari Proklim pembina terbaik untuk pengurusan lingkungan. Ya, yang saat ini kan sedang ramai dibicarakan dengan kondisi yang relatif ini harus diperjuangkan karena kita konsisten setiap tahun itu tidak kurang 1 juta pohon kita tanam, sehingga setiap 3 tahun ini kita mendapatkan piagam dari Kementerian KLHK ya, dari Ibu Menteri, kita mendapatkan Proklim. Dan yang lainnya memang banyak ya. Tentunya yang kelimanya adalah kita juga mendapatkan kemarin dari Pak Wakil Presiden juga BNPT ya, tentang teroris, penanganan teroris, yang saat ini Kabupaten Bandung salah satu yang memang berhasil dalam
memberikan pembinaan kepada mantan-mantan teroris yang berada di Kabupaten Bandung dengan cara ya kita membuatkan regulasi. Ini banyak, ini dari semua menteri juga memberikan, termasuk alhamdulillah sudah 2 tahun kemarin berturut-turut kita mendapatkan bonus kinerja. Jadi tentu ini capaian-capaian yang patut kita merasa bersyukur dan wajib bersyukur, dan ini menjadikan motivasi untuk terus bisa mempertahankan bahkan bisa meningkatkan. Baik Pak Bupati, Kang DS ini dan juga wargi Jawa Barat, kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Memberikan insentif kepada guru ngaji atau guru keagamaan lainnya yang tentunya kita anggarkan di 109 miliar per tahun. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Hujan yang deras yang mengguyur wilayah Sumedang membuat tebing setinggi kurang lebih 15 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan rungkun bambu menutup akses jalan alternatif Bandung-Subang. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Bandung, disinilah tempat kita tumbuh, tempat kita berjuang dan meraih mimpi. Di tanggal 25 September nanti, Bandung menginjak umurnya yang ke-214 tahun. Oleh karena itu, Bapenda Kota Bandung memberikan penghapusan denda untuk wargi yang punya piutang PBB sampai 2023. Berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024. Mari kita ukir masa depan Bandung dengan langkah ringan tanpa beban. Manfaatkan kesempatan ini dan jadilah bagian dari perjalanan kota kita tercinta. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang program unggulan dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sendiri punya 13 program unggulan. Boleh disebutkan apa saja itu, Pak? Kabupaten Bandung ini mempunyai luas wilayah 174.000 hektar dengan jumlah penduduk 3,77 juta jiwa, yang mana di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan, yang di dalamnya ada 4.305 RW dan 17.567 RT, yang tentunya jumlah penduduk dan juga ininya balance lah, hampir merata antara laki-laki dan perempuan. Hanya memang beda sedikit, di 51 laki-laki, di 49 perempuan. Nah tentu dan Kabupaten Bandung ini terletak dari penyangga ibu kota provinsi yang secara aglomerasi memang ini berdampingan dengan kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan juga Sumedang, Garut, dan juga Cianjur. Tentu mengenai program yang saya luncurkan ini berdasarkan analisa dan juga aspirasi dari masyarakat. Karena sebelumnya kan saya pernah menjadi kepala desa pada tahun 98 di usia 26 tahun selama 2 periode, dan juga pernah jadi anggota DPRD provinsi 2 periode, dan juga pernah jadi anggota DPRD DPRD Kabupaten Bandung 2 periode, dan juga DPRD provinsi baru 1 tahun. Nah dari sekian lama berkiprah di lapangan ternyata ada beberapa persoalan. Nah dari persoalan ini kita tangkap dan kita jadikan suatu program. Diantaranya apa? Memberikan insentif kepada guru ngaji atau guru keagamaan lainnya, yang tentunya kita anggarkan di 109 miliar per tahun, ya, untuk di 17.000 guru ngaji atau pendidikan agama lainnya. Yang kedua, kita memberikan dari 13 program prioritas ini ada 3 yang menonjol. Yang keduanya adalah ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini kita gulirkan? Karena kondisi masyarakat saat ini terjebak ya
dengan adanya pinjaman online dan juga ada pinjaman melalui Bank Emok. Ini kan masalah. Nah, Bank Emok ini yang merusak karakter. Kalau pendapat saya merusak karakter. Sehebat apapun Ustadz, setiap minggu pengajian segala macam, tapi oleh Bank Emok ini karakternya rusak. Nah, sehingga kita ada intervensi menyiapkan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Yang ketiganya, yang prioritas ketiga unggulannya itu adalah memberikan perhatian kepada para petani. Karena Kabupaten Bandung ini memiliki lahan pertanian yang sangat luar biasa. Sehingga diberikan hibah setiap tahun dan diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang lain-lainnya ada RT, RW, Linmas, PKK, kader PKK, semua kita berikan insentif dan BPJS Ketenagakerjaan, Siltap untuk kepala desa, BPD, perangkat desa, ya. Termasuk ada program BESTI, beasiswa ti bupati, ada lagi pembangunan rumah tidak layak huni 7.000 per tahun. Juga kita memberikan dan membuat 5 buah rumah sakit, karena ini sarana kesehatan harus kita berikan, itu merupakan hak dasar masyarakat, dan menambah sekolah baru, serta ada 3 muatan lokal dalam rangka membentuk karakter anak-anak yang bersekolah, yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Sunda, dan mengaji dan menghafal Al-Quran di setiap sekolah, sehingga anak-anak kita itu bebas dari buta baca Al-Quran, ya. Dan tentunya ada pemberian kepada marbot masjid. Nah, dari semua itu tentu kenapa kita lakukan, ya tadi karena dengan latar belakang saya pernah jadi kepala desa, sehingga Pak RT, Pak RW, perangkat desa, Linmas, kepala desa, dan juga BPD itu adalah garda terdepan di masyarakat, termasuk kader PKK, maka kita berikan insentif. Dan insya Allah program ini langsung diterima dan keterima oleh masyarakat, sehingga tadi dari semua program ini berpengaruh terhadap UHC juga. Karena di situ ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Artinya setiap program-program yang dibuat ini memang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya Pak ya? Itu hasil saya keliling. Jadi tidak asal-asalan saya membuat suatu program kalau tanpa ada asbabul nuzul, ya. Tanpa ada alasan-alasan dan tanpa kondisi-kondisi yang krusial. Nah, selanjutnya ini di Kabupaten Bandung sendiri kan ada yang namanya Bunga Desa. Ini bisa dijelaskan apa nih Pak, Bunga Desa ini? Saya ada 3 kegiatan yang rutin dilaksanakan, yaitu Bunga Desa, Rembug Bedas, dan Jumling. Nah, kalau Bunga Desa, saya itu datang ke desa di sore hari, mengontrol situasi lingkungan dan sebagainya, penyampaian program dan sebagainya, silaturahmi dengan warga, menampung aspirasi juga dari warga, dan juga ada penampilan kesenian tradisional dan termasuk penayangan wayang golek, ya. Dan itu kan ada gelar budaya, dan tentunya setelah itu saya menginap di rumah warga. Setelah saya menginap di rumah warga, di rumah warga pun yang notabene masyarakat miskin yang rumahnya juga sudah tidak layak, setelah saya tidur di rumah warga, besok harinya maka saya bedah rumah. Dan tentunya di setiap desa seperti itu. Itu yang dilakukan merupakan program Bunga Desa. Yang kedua ada yang namanya Remuk Bedas. Kalau Remuk Bedas itu saya datang ke desa cukup dengan stakeholder, diskusi dalam rangka riungan dengan warga masyarakat Kabupaten Bandung Bedas dalam rangka dalam rangka silaturahmi, ya, nampung aspirasi dan mencari solusi. Kenapa? Karena saat ini masyarakat masih ada yang bingung bagaimana untuk membuat KTP, bagaimana untuk mengusulkan program untuk pembuatan sarana prasarana pertanian, bagaimana untuk memastikan ada anak-anak yang nganggur dan sebagainya, kita berikan solusi. Nah, di dalam kegiatan Remuk Bedas, dan kegiatan yang ketiganya adalah Jumat Keliling. Nah, yang saat ini saya sudah 103 masjid selama 3 tahun dan 151 desa saya sudah melaksanakan Remuk Bedas dan 26 desa sudah melaksanakan Bunga Desa. Berarti dari 3 kegiatan ini
kesemuanya ini langsung terjun ke masyarakat langsung ketemu dengan masyarakat. Mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat. Baik, Kang DS dan juga warga Jawa Barat, kita jeda sejenak dan kami akan segera kembali. Dan bukan hanya dilanjutkan saja, mungkin kedepannya tergantung pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah meningkat, bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik itu insentif, ada tambahan. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun wargi Jawa Barat. Mohon dukungannya untuk saya Rati Astriani sebagai presenter terfavorit dalam Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-17 tahun 2024. Ulah hilapnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wargi Jawa Barat, masih bersama saya dan juga Kang DS. Nah ini Kang DS, sebentar lagi kan Pilkada nih, rencananya kan akan lanjut ya, maju lagi ya Pak ya. Nah ini bisa diceritakan sedikit sampai akhirnya bisa berjodoh atau berduet dengan Kang Ali Syakib nih. Oke. Pilkada memang saya sampaikan dulu ya, bahwa kepemimpinan saya ini kan tidak 5 tahun. Karena berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada, itu saya kena aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 2016. Kenapa? Karena memang saya itu hasil pemilihan tahun 2020 yang dilantik pada tanggal 26 April 2021, seharusnya selesainya tahun 2026. Nah tetapi kepotong oleh aturan tersebut sehingga masa jabatan saya cuma 3,5 tahun lah, 4 tahun kurang 2 bulan mungkin ya. Sehingga dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa itu harus mengikuti pilkada nasional atau pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan November. Kebetulan juga saya ketua partai politik, ketua PKB, ketua DPC PKB yang ditunjuk dan hasil musyawarah dan diperkuat dengan Ketua Umum Gus Muhaimin, dan tentunya pasca pemilu kemarin ini salah satu acuan untuk bisa sebagai tiket ya, karena peserta pilkada ini kan ada dari perorangan dan juga dari partai politik. Karena dari PKB ini mutlak saya harus maju, maka kita tidak membuka ruang untuk pendaftaran bakal calon bupati, tetapi kita buka ruang untuk bakal calon wakil bupatinya. Ada 20 nama yang mendaftarkan, baik secara formal maupun non formal. Nah, jika lanjut ke pilkada nih ya Pak, harapannya kan pasti akan terpilih kembali. Amin, amin. Nah, untuk 13 program yang sebelumnya disebutkan, ini apakah akan dilanjutkan atau mungkin akan diganti dengan program baru atau seperti apa? Kalau pendapat saya, yang 13 program prioritas ini dan juga hasil daripada kita riungan dengan para masyarakat melalui rembuk bedas dan bunga desa, masyarakat masih menginginkan untuk dilanjutkan, maka yang 13 program prioritas ini insya Allah pasti kita akan lanjutkan. Dan bukan hanya dilanjutkan saja, mungkin kedepannya tergantung pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah meningkat, bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi. Di samping 13 program prioritas tadi, pertama adalah bagaimana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada 2 strategi yang kita lakukan. Pertama adalah untuk memperbaiki infrastruktur. Nah, infrastruktur ini bukan hanya sampai kepada daerah pedesaan, tapi juga sampai kepada pelosok tempat-tempat wisata. Yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan itu juga penting. Nah, mungkin nanti ada revitalisasi sarana prasarana SD maupun SMP. Kenapa? Karena dengan pola UNBK saat ini kita harus fokus. Kenapa? Karena menghadapi Indonesia Emas 2045 ada 5 hal yang harus kita persiapkan.
Pertama, peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Yang kedua, tentang big data, kita perbaiki semuanya big data. Yang ketiga adalah research and development. Yang keempat adalah institusi yang kuat. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Yang ketiganya tentu masyarakat atau pemerintah dan pemerintah, dari mulai RT sampai dengan presiden, tujuannya hanya satu. Apa? Mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam konteks mensejahterakan masyarakat, masyarakat tidak bisa ujuk-ujuk, bisa sejahtera tanpa adanya bantuan intervensi dari pemerintah. Dan artinya apa? Bagaimana untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi yang namanya pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan, ternyata ini bisa dirasakan oleh masyarakat, maka kita dorong. Bahkan kita tambah. Kita persiapkan bahwa program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan ini salah satu solusi untuk bisa mempercepat dan menumbuh kembangkan kembali para pelaku UMKM. Bukan itu saja, tapi kita siapkan pelatihannya. Nah, misalkan ada yang nganggur, kita langsung kasih pilihan. Apakah akan menjadi karyawan, apakah akan menjadi entrepreneur, apakah menjadi seperti apa. Nih, pelatihannya saya siapkan. Di mana? Dari Disnaker, kita siapkan. Atau misalkan mau ngurus tentang ikan, nih di Sepakan kita siapkan. Nah, setelah kita dilatih, karena tadi skill, profesional, kalau misalkan dia hanya ingin mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, ingin hanya bekerja kepada perusahaan atau bekerja di perusahaan yang lain, maka kita keluarkan sertifikasi. Nah, kalau misalkan ternyata setelah dilatih pengen jadi pengusaha, oke, saya siapkan modal. Ini solusi yang tentunya yang harus kita dorong sehingga generasi Z dan juga milenial yang tentunya kita persiapkan, dan saya yakin selama kita semangat dan punya kemauan, hanya titip ada 3 hal yang harus kita persiapkan. 3 principle of business. Saya titip kepada anak-anak muda yang saat ini, kalau kalian pengen sukses ya harus pegang 3 prinsip. Pertama adalah keberanian dengan keilmuannya, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah konsekuensi. Kalau tadi disampaikan sama Kang Daes, berarti semuanya itu berkelanjutan ya, yang diberikan berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan. Baik Kang Daes dan juga wargi Jawa Barat, karena ini durasi kita terbatas, tapi sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi selanjutnya boleh, Kang ya. Oke, baik. Demikian bincang saya bersama Kang Daes di Indonesia Forward. Usai sudah jumpa kita kali ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.